karena tidak bisa bertemu. Dan biarlah kiranya kita senantiasa berdoa agar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu, kita boleh saling bertemu dan saling bersekutu secara langsung. Ya, pada malam hari ini saya juga akan menyapa secara khusus dua orang yang cukup beruntung. Yang pertama, saya memilih akun yang bernama Rindiani Purba. Dan yang kedua, akun Maradona Harianja. Oke, ada Kak Rindiani Purba dan Bang Maradona Harianja. Shalom Kakak dan Abang. Shalom. Shalom. Ya, oke, mungkin yang pertama dari Kak Rindiani dulu terlebih dahulu. Shalom Kak. Kalau boleh tahu sekarang statusnya Kakak seorang mahasiswa atau seorang pekerja ya Kak? Statusnya saat ini mahasiswa, Kak. Oke, mahasiswa. Ya, kalau boleh tahu Kak, kira-kira selama pandemi ini apa sih yang paling dirindukan dari Persekutuan Doa Maranatha? Yang paling dirindukan itu, Kak, ibadah langsung offline karena bisa ketemu sama teman-teman. Yang kedua, kebersihan, Kak, kebersihan yang biasa dilakukan. Sepertinya Kak Rindi sangat semangat ya kalau kebersihan sekret ya. Biasanya ini yang bongkar-bongkar apa ya, barang-barang inventaris ya kayaknya Kak Rindi ya Kak. Iya, Kak. Ya. Kak, untuk pertanyaannya, kira-kira berbicara tema kita malam hari ini tentang integritas. Kira-kira apa sih yang Kakak ketahui tentang integritas dan sudah sejauh mana sih Kakak mengerjakannya dalam studi Kakak? Oke, Kak, makasih. Jadi setahu aku itu integritas itu adalah tanggung jawab terhadap sesuatu hal. Jadi sejauh mana aku berintegritas dalam kehidupanku sebagai mahasiswa, seperti contohnya kan kayak ini kuliah online. Jadi aku berintegritas yaitu dengan selalu mengaktifkan kameraku dan mendengarkan dosen gitu, Kak. Kan kadang kita lihat kan banyak gitu yang tidak mengaktifkan. Jadi aku selama kuliah inilah, selama 1 semester ini, tetaplah mengaktifkan. Kalaupun izin, ya izin di chat kayak gitu sama dosennya, Kak. Itu yang bisa aku bagikan, Kak. Oke, terima kasih Kak. Dari Kak Rindi, integritas itu bertanggung jawab dan selama pandemi, selama kuliah online, sebisa mungkin sudah dikerjakan seperti itu ya Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Dan yang kedua, tadi Bang Maradona Harianja. Shalom Bang. Shalom, Be. Ya. Kalau boleh tahu Bang Maradona sekarang statusnya seorang mahasiswa atau pekerja ya Bang? Halo, shalom malam. Dua-duanya, sebagai mahasiswa dan juga sebagai Halo. pekerja. Iya Bang. Shalom. Iya. Halo teman-teman. Ya, masih. Halo Bang. Adakah yang mendengar? Iya Bang. Ada Bang. Mendengar Bang. Oke, kembali lagi ke Bang Maradona. Ini kenapa ya belum live ya? Kenapa Bang? Halo. Sudah dimulai Bang, sudah dimulai. Ya Bang, ibadahnya sudah dimulai Bang. Halo Dearma. Halo Bang. Bisa dengar? Bisa Bang. Halo. Iya Bang, halo. Sudah terdengar Bang suaranya Bang. Halo Bang. Oke.
Kita kembali ke Bang Maradona Haryanca ya Bang. Tadi statusnya seorang mahasiswa dan juga seorang pekerja kayak gitu. Yang pertama Bang, kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang Abang paling rindukan dari persekutuan doa Maranatha? Baik, kalau yang saya rindukan dari Persekutuan Dua Maranatha yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan seperti kita ibadah di hari Jumat. Biasanya kita bisa bertemu dengan teman-teman satu sama lain, belajar bersama, latihan, tertawa, dan ada juga yang kelompok. Dan di situ kita bisa saling berbagi dan saling belajar dan saling bertumbuh di persekutuan kita, seperti itu deh. Oke. Baik, dari Bang Maradona yang paling dirindukan persekutuan secara langsung seperti itu ya Bang. Iya betul. Oke, Bang, untuk pertanyaannya sama seperti Rindi tadi, kira-kira berbicara tentang integritas, sejauh mana sih Abang mengetahui tentang integritas dan sudah sejauh mana sih Abang mengerjakannya dalam kehidupan pekerjaan maupun studi Abang saat ini? Kalau integritas yang saya ketahui adalah sebuah identitas bagi seseorang, di mana itu adalah identitas yang baru yang harus kita pertahankan dimanapun kita berada. Contohnya kita sebagai anak-anak persekutuan maupun anak-anak Tuhan, jadi kita harus seperti anak Tuhan yang sebenarnya dan melakukan firman-Nya. Kalau untuk melakukannya di pekerjaan sejauh ini, ya saya masih datang tepat waktu ke tempat kerja, tidak terlambat, menyapa orang-orang di sekitar saya yang ada di kantor dan sebagainya. Kalau untuk di studi saat ini sedang mengerjakan skripsi, jadi saya mengerjakan skripsi supaya lulus tepat pada waktunya. Demikian. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Kalau dari Bang Maradona tadi, integritas berarti status yang melekat pada setiap anak Tuhan seperti itu ya, dan sudah sebisa mungkin begitu dikerjakan dalam kehidupan pekerjaan dan studi dari Bang Maradona. Terima kasih untuk Kak Rindiani Purba dan Bang Maradona Haryanca untuk jawabannya. Sekali lagi saya menyapa teman-teman. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah kebaktian Persekutuan Doa Maranatha Jumat 4 Juni 2021 dengan tema integritas yang akan dilayani oleh Abang Pembicara, Bang Pardisi Hombing. Shalom Bang, selamat menaburkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan ucapan berbahagia. Yang pertama, berbahagialah jemaat yang mengikuti ibadah ini dengan tertib. Yang kedua, berbahagialah jemaat yang tidak keluar masuk room Google Meeting selama ibadah berlangsung. Dia Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Hendaklah kita senantiasa menaikkan pujian bagi Dia. Kita bernyanyi, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. Yes, He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Ya, saat ini mari mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan.
Mari bawa setiap beban yang kau rasakan saat ini. Mari datang kepadanya dengan segenap kerinduan. Mari minta Tuhan untuk menaungi setiap hati dan pikiranmu. Untuk boleh fokus datang memuji dan memuliakannya. Sebab berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Datang dan katakan, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menunggu. Berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga tinggi, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji termulia namamu Tuhan, Allah yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu yang senantiasa masih boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Bersyukur Bapa untuk kesempatan ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami anak-anak-Mu dari persekutuan doa Maranatha ya Tuhan, kami mau sama-sama memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Bapa, urapi dan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Agar kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengetahui ada ibadah pada malam hari ini, mari kiranya Engkau ya Tuhan yang menghadirkan mereka ya Tuhan, mengutuk pintu hati mereka ya Bapa, agar kiranya mereka boleh memberikan waktu untuk sama-sama diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati untuk setiap cuaca, jaringan, bahkan setiap gadget yang kami gunakan ya Bapa, agar kiranya dalam kondisi yang baik ya Tuhan Yesus, dan tidak membuat kami berkurang dalam menikmati ibadah kami dalam malam hari ini ya Bapak. Berkati Bang Pardi juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkata-katalah melalui beliau ya Bapak, pakai beliau untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa ya Bapak. Ampunilah setiap keberdosaan kami ya Tuhan Yesus, perlayakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau ya Tuhan. Kami beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dia Allah yang telah menganugerahkan hidup yang kekal bagi kita. Dia Allah yang kasih dan setianya tidak pernah berubah. Dan Dia Allah yang telah memberikan studi bahkan pekerjaan yang kita miliki saat ini. Mari nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, anugerah-Mu bagi kami tak terkira selamanya. Oh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setiap pagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Kau
Ya, saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 86, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Mazmur 86, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepada aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian mazmur kita. Mazmur ini berisi penyembahan pemazmur kepada Allah, Allah yang sempurna, Allah yang tiada duanya, dan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dia Allah yang telah menciptakan kita manusia. Dia Allah yang mengasihi kita dengan setia. Dia Allah yang besar dan Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Sudah selayaknya lah kita datang sujud menyembahnya serta memuliakan namanya. Hendaklah kita senantiasa bersyukur dan hidup dalam takut akan Dia dengan segenap hati kita. Sebab Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusembah Kau Allahku, hanya Engkau Allah di hidupku." Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terpujilah Tuhan untuk penyembahan yang boleh kita naikkan. Saat ini saya mengundang teman-teman untuk kembali mengambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Tema ibadah kita pada malam hari ini berbicara tentang integritas.
Integritas adalah kondisi hidup yang jujur, benar, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang Kristen, kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selayaknya lah kita hidup jujur dan takut akan Dia. Saat ini mari menyelidiki hati kita masing-masing. Kita yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk boleh mengerjakan studi. Dan biarlah kiranya melalui studi kita, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Saat ini mari selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berintegritas dalam mengerjakan studi kita? Sudahkah kita mengerjakan studi kita dengan jujur dan benar? Sudahkah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh selayaknya untuk Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita tidak berintegritas dan masih melakukan hal-hal yang kurang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Di tengah-tengah pandemi saat ini, ketika proses pembelajaran dilakukan secara online, masihkah kita mengerjakan studi kita dengan sungguh? Adakah kita yang tetap serius dalam mengikuti pembelajaran? Atau mungkin kita malah berlaku cuek? Kita acuh tak acuh ketika dosen memberikan materi pembelajaran. Kita berlaku curang saat ujian. Kita tidak berintegritas dalam mengerjakan studi kita. Mari kembali selidiki hati kita masing-masing. Terbukalah di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini berstatus sebagai pekerja? Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita, agar kita dapat jadikan ladang untuk memberitakan kebaikan dan teladan-Nya. Maka sudah sepatutnya kita bekerja dengan peraturan Tuhan, bekerja dengan benar, dan berintegritas. Saat ini mari selidiki hati kita masing-masing. Sudahkah kita bekerja dengan benar dan berintegritas? Sudahkah kita bekerja dengan takut akan Tuhan? Sudahkah kita menjadi teladan dalam pekerjaan kita? Atau mungkin sebaliknya, kita masih sama saja dengan dunia ini. Kita tidak begitu peduli dengan integritas. Kita bekerja dengan asal-asalan. Atau bahkan, masih adakah dari kita yang berlaku curang dalam mengerjakan pekerjaan kita? Mari saat ini jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari minta Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lagi. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Sebab Allah telah begitu baik dalam kehidupan kita. Saat ini, mari selidiki hati kita. Sudahkah kita hidup menjadi teladan? Sudahkah kita hidup menjadi alat untuk menyenangkan dan memuliakannya? Renungkan.
Amin. Amin. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan persekutuan kami malam hari ini. Malam hari ini kami bersama-sama ya Tuhan, bersekutu kembali lewat ibadah kami di online ini Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar tentang bagaimana integritas Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan yang begitu amat berat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa inilah yang menjadi kelebihan kami, ciri khas kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi pembeda kami dengan dunia ini. Oleh karena itulah ketika firman-Mu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena memang benar kami tidak serupa dengan dunia ini. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sedang menyatakan hidup yang benar di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ketika kami mau belajar lagi untuk kebenaran firman ini, tolonglah kami, supaya Allah Roh Kudus yang menjamah hati kami, meneguhkan kami, memampukan kami untuk berjuang terus, semakin memiliki integritas yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Shalom, Bang. Selamat Iya, malam, Bang. sudah sangat lama ya kita tidak ketemu. Lebih 1 tahun ya. Sepertinya 2020 pun kita nggak ada ketemu, nggak ada ya. Masih adakah yang mengingat? Ada, Bang. Halo, 2020 ada kita ketemu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Bang.
Nggak ada kan? 2020 kan? Baru inilah kita ketemu. Baru ini kalian apa namanya undang abang ya. Tapi sebelumnya kemarin ada kalian undang saya untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk pembekalan apa ya? PKPA atau KTB ya? Apa? Untuk pengurus ya? Pengisian koordinasi, Bukan. Bang. Terus kenapa nggak Iya, jadi? pengisian, Bang. Jadi, Bang. Hah? Udah jadi, Bang, tanggal 19 Udah jadi, Maret Bang. kemarin. Oh gitu. Oke, baik. Yuk, malam hari ini kita akan belajar tentang integritas Kristen. Ini adalah satu tema yang cukup amat sangat berat. Karena kenapa? Ini berbicara tentang identitas. Ya, identitas sebagai seorang anak Tuhan. Integritas itu tadi sudah ada si abang alumni ya yang ngomong ya. Itu integritas itu bicara tentang identitas, bicara tentang mutu, bicara tentang sifat, bicara tentang kualitas. Itu yang merangkup dalam satu kata yang dinamakan dengan integritas. Gitu ya. Jadi berbicara tentang integritas ini sesuatu yang amat cukup penting gitu ya. Tetapi juga bukan hanya penting, berat gitu. Apalagi kita bicara tentang integritas Kristen gitu. Oleh karena itu sebelum lebih jauh kita bicara tentang pembahasan tema kita ini, yang pertama kita masuk dulu, kita lihat dulu etimologinya ya. Etimologi itu arti kata gitu ya, arti kata. Mari kita melihat apa sih pengertian dari integritas gitu ya. Nah, integritas itu tadi sudah saya katakan itu bicara tentang mutu, sifat, kualitas, identitas gitu ya. Di mana integritas itu juga secara umum dibahasakan seperti ini. Kemampuan untuk memancarkan kewibawaan gitu ya. Kemampuan untuk memancarkan kewibawaan, kejujuran gitu. Dedikasi. Jadi integritas itu ya dalam satu rangkaian bahasa dikatakan untuk memberikan pemahaman kepada kita adalah kemampuan untuk memancarkan kewibawaan ataupun kemampuan untuk memancarkan mutu, sifat, kualitas, integritas tadi. Itu namanya integritas. Gitu ya. Jadi kita mampu bisa. Jadi integritas itu sendiri bukan kata kerja yang mati, bukan. Tapi dia kata kerja yang produktif. Jadi kalau dikatakan integritas, berarti itu sesuatu yang kelihatan. Bukan mati gitu loh. Bukan kata kerja pasif, bukan. Tapi kata kerja aktif. Integritas itu berarti sesuatu ya yang kita keluarkan, yang kita ekspresikan dari dalam diri kita. Sama seperti misalnya iman gitu ya. Iman itu memang dia kata kerja pasif gitu ya. Tetapi dia memiliki ekspresi. Dia memiliki dampak gitu. Jadi iman itu akan kelihatan dia. Jadi integritas itu pun sekalipun dia kata kerja, ya satu kata kerja saja, tetapi dia bisa dilihat. Dari mana kita lihat? Yaitu dipancarkan lewat apa? Dipancarkan lewat perlakuan, lewat sikap, ya, lewat kualitas hidup kita. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu integritas. Sekarang bicara tentang tema kita adalah bicara tentang integritas Kristen. Wow, ini yang lebih seru, saudara-saudara sekalian. Integritas Kristen berarti mutu, ya. Mutu atau identitas seorang Kristen, sifat seorang Kristen. Nah, saya membuatkannya seperti ini, memberikan pengertian seperti ini. Kalau dikatakan dengan integritas Kristen, itu berarti adanya keselarasan. Halo guys, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Keselarasan antara pemahaman tentang kekristenan itu sendiri ya dengan kehidupan sehari-hari.
Dengar baik-baik. Keselarasan. Oke ya. Integritas Kristen itu berarti keselarasan. Dia selaras. Matching gitu loh. Oke, guys. Matching gitu. Matching antara pemahaman dia akan firman Tuhan dengan kesaksian hidupnya. Oke ya. Karena integritas Kristen, tentang integritas Kristen, mudah itu. Berarti standarnya apa? Standarnya firman Tuhan. Oke? Kan kita bicara integritas Kristen, toh. Kualitas orang Kristen. Jadi, integritas Kristen itu adalah keselarasan antara firman Tuhan yang engkau pahami, yang kau imani, yang kau mengerti dengan kesaksian kehidupanmu sehari-hari. Jadi bahasa gaulnya gini guys, bahasa gaulnya gini. Imanku adalah hidupku, hidupku adalah imanku. Bisa ngerti? Kan tadi integritas itu adalah keselarasan antara pemahaman, pengakuan, pengertian akan firman Tuhan dengan kesaksian hidup. Jadi dalam bahasa gaulnya, bahasa sederhananya, imanku adalah hidupku, hidupku adalah imanku. Kalau dulu ada seorang pendeta, ya, pendeta pertama HKBP, orang pribumi, yaitu Justin Sihombing. Ya, bukan karena saya Sihombing, makanya saya bilangin, bukan. Ya, dia punya statement hidup seperti ini. Memang dia adalah seorang eporus yang amat sangat sederhana. Orang-orang HKBP pasti tahu lah. Ya, nah, adik-adik kalau ada orang HKBP di sini, ya, dia eporus yang amat sangat rendah hati. Dia bilang seperti, jamitakido nguluku, jala ngulukido jamitaku. Tahu maksudnya ya? Hidupku adalah khotbahku dan khotbahku adalah hidupku. Itu dia bilang. Tapi saya lebih jauh lagi menyatakan kepada kalian, integritas Kristen itu adalah ya, keselarasan antara pemahamanmu akan firman Tuhan, antara imanmu akan firman Tuhan, pengertianmu akan firman Tuhan dengan kesaksian hidup. Jadi semakin selaras kesaksian hidupmu dengan firman Tuhan yang kau pahami, dengan engkau imani, maka integritasmu itu akan semakin baik. Maka benarlah statement tadi. Hidupku adalah imanku, imanku adalah hidupku. Oke? Itulah yang dimaksud dengan apa namanya? Integritas Kristen. Makanya dalam satu kali Paulus berkata kepada seorang anak rohaninya, Timotius, ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 11, ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, mari kita baca. Timotius katakan seperti ini. Bukan Timotius. Paulus katakan seperti ini kepada Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan kalimat Paulus di ayat yang ke-11, kalimat pertama. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Kenapa Paulus memberikan predikat kepada Timotius, manusia Allah? Memang sebenarnya, ya, kita orang-orang percaya, anak-anak Allah. Jelas ya, dalam Yohanes pasal 1 yang ke-12, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi Paulus memberikan satu predikat, penyebutan secara khusus. Dari semua murid-murid Paulus, orang-orang yang dilayaninya, tidak pernah ada dia berkata, hai manusia Allah, selain daripada dia berkata kepada siapa? Timotius. Kenapa? Karena Paulus melihat
hidup Timotius yang amat sangat setia kepada Tuhan. Jadi istilahnya gini, guys, istilahnya gini. Paulus lihat Timotius ini, wow gitu. Iya. Paulus melihat ada satu kehidupan yang luar biasa kepada Timotius. Sehingga dia sampai berkata, hai manusia Allah. Anda baca semua di Alkitab, di surat-suratnya nanti kepada murid-murid, kepada orang yang dilayani, Paulus tidak pernah berkata predikat seperti ini selain daripada kepada siapa? Kepada Timotius. Kenapa? Karena Paulus tahu persis kehidupan daripada Timotius yang luar biasa setianya kepada Tuhan. Oke. Poin pertama selesai. Apa yang dimaksud dengan integritas Kristen itu? Keselarasan antara firman Tuhan yang kau pahami, yang kau mengerti, dengan kesaksian hidup. Semakin selaras, maka integritasmu sebagai anak Tuhan semakin sempurna. Amin. Amin. Ya. Baik. Poin yang kedua. Bagaimana kita menjaga integritas? Tadi kalau integritas itu apa? Keselarasan ya, antara firman yang kita mengerti, yang kita pahami, dengan kesaksian hidup. Itu integritas. Sekarang, bagaimana menjaga supaya integritas ini tetap selaras gitu? Antara pemahaman kita dengan firman Tuhan, dengan kesaksian ini tetap bisa matching, supaya integritas kita semakin sempurna. Bagaimana memeliharakan hal ini? Saudara-saudara, ya, mari kita belajar dari Timotius, apa yang dilakukan oleh Timotius, ya, sehingga sampai Paulus berkata, hai manusia Allah. Mari kita membaca, ya, 2 Timotius 3, ya, kita baca mulai dari ayat 14, berkata seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kata berpegang. Kalian di sini ada nggak orang kampung? Atau cuma aku aja orang kampung? Hah? Coba, ada satu orang yang menjawab, ada di sini orang kampung? Ada, Bang. Oke. Pernah nggak kalian cari kayu? Pernah, Bang. Pernah. Pernah nggak kalian panjat pohon waktu cari kayu? Sering, Bang. Oke. Kalau kita panjat pohon, saya pernah, karena di kampung kami itu ada kebun karet, jadi kalau kami cari kayu itu, lihat ada kayu, ada ada rantingnya yang kering di atas pohon karet itu, kami panjat, saya manjat. Ya waktu itu masih kecil, ya sekarang pun masih kecil juga, belum besar kali kan gitu ya. Nah jadi badan masih kecil, oke, naik, kemudian ya karena mau mematahkan ranting ini, ya saya nggak bawa pisau, hanya ditunjang pakai kaki. Rupanya waktu menunjang ini, tangan ini tidak cukup kuat megang pegangan pohonnya ini kan. Jadi mau terjatuh, terlepas. Akhirnya saya tangkaplah ini ranting yang besar kan gitu ya, ranting yang besar. Nah, saya berpegangan hanya kepada ranting itu. Kalau saya lepaskan ranting itu, ya, maka saya akan jatuh. Jadi satu-satunya pegangan saya ranting itu, tidak ada yang lain, kaki tidak ada pijak apa-apa. Satu-satunya tinggal ranting itu. Itulah namanya kalau bahasa Batak, marsigatung. Ibu tahu belum marsigatung? Woi. Tahu, Bang. Jadi, tinggal marsigatung berpegang. Jadi Paulus bilang kepada Timotius, ya, dia katakan, hendaklah engkau tetap berpegang
berpegang pada kebenaran. Jadi, bagaimana menjaga integritas? Ingat yang tadi yang saya katakan, memang nggak bisa. Kita harus tetap berpegang supaya bisa tetap selaras. Berpegang maksudnya apa? Kita lihat penjelasannya di ayat 16-17. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Coba kita perhatikan. 16-17. 2-3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama mengajar. Jadi kalau kita berpegang teguh terus kepada firman Tuhan itu, maka kita akan diajar. Ketika saya berpegang terus, menggantungkan, kan menjadi satu-satunya sumber keselamatan saya, menjadi satu-satunya penyelamat hidup saya kan tinggal itu. Apa itu? Cabang itu yang saya pegang itu kan. Berpegang ke situ. Itulah yang menentukan hidup saya. Kalau saya jatuh melebab, mati kan. Makanya Paulus katakan berpegang kepada kebenaran yang engkau terima. Dan apa katanya? Dan engkau yakini. Engkau terima dan engkau yakini. Ingat tadi? Integritas ya adalah selarasnya pemahaman kita yang firman Tuhan yang kita yakini, yang kita pegang dengan sikap hidup, kesaksian hidup. Oleh karena itu, ya, dikatakan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu kalau kita berpegang, dia yang mengajar, dia yang menyatakan kesalahan, dia yang memperbaiki kelakuan. Untuk selanjutnya apa? Mendidik. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saya ketika dulu sebelum bertobat, hidup saya ya biasa. Waktu kuliah semester 1 IP saya itu 0,9. Semester 2 naik menjadi 1,2. Kenapa? Karena hidup saya tidak seturut dengan firman Tuhan. Saya tidak mau diajar. Saya tidak mau ya diajar oleh firman Tuhan. Saya tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya tidak mau diperbaiki. Kelakuan saya tidak mau saya diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan saya tidak mau dididik oleh firman Tuhan. Dan akhirnya hidup saya hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Hampir tiap malam mabuk, tiap malam mabuk, tiap malam mabuk, tiap malam mabuk. Malam minggu ke diskotek sampai pagi. Mabuk lagi. Kenapa bisa demikian? Karena saya bukan berpegang kepada firman Tuhan, tapi saya berpegang kepada keinginan diri saya sendiri, keinginan daging saya sendiri. Saya tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tapi ketika saya sudah menerima Kristus, hidup saya diajar, segala kesalahan yang kulakukan itu dikoreksi, kelakuanku diperbaiki, mulutku nggak gampang lagi memaki orang, tanganku nggak gampang lagi meninju orang.
Kita baca di ayat 17. Dengan demikian, ya 2 Timotius 3 ayat 17 tadi. Ayat 16 sekarang 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, kesaksian hidup yang baik. Maka setiap orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, mereka akan diperbaiki sikap hidupnya. Contohnya saya. Setelah saya bertobat, tahu kalian, ketika saya bertobat, saya bawa penginjil ke kampung saya. Waktu itu saya bawa seorang pendeta, ya, untuk khotbah di kampung saya. Ketika saya datang, orang udah tahu semua kabar kalau si Pardi mau datang bawa pengkhotbah, bawa penginjil. Mau buat kebangunan rohani di kampung. Waktu saya sampai di kampung, orang-orang kampung pada berdiri semuanya melihat saya. Tahu kenapa berdiri? Apa yang mereka lakukan? Wih, itu si Pardi ya? Si Pardi? Bener, itu si Pardi. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka tidak menyangka, tidak menduga. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang sudah sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti akan mengalami integritas. Dia pasti akan mengalami proses memiliki integritas seorang Kristen itu. Karena dia akan diproses oleh firman Tuhan. Sekarang lihat ayat 14. Ayat 14 lihat. Di 1 Timotius tadi ya. Oh sorry, di ya ayat 14 ya. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yang kau yakini. Ya, ayat 15 maksud saya, ayat 15. Sorry deh ya, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang mau kita lihat di sini hal yang terpenting adalah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi, kalau perkataan Paulus kepada Timotius ya, di dalam pernyataannya tadi, di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 tadi, hai manusia Allah, kalau predikat itu diberikan kepada Timotius oleh Paulus, itu bukan sebutan sembarangan, tetapi ada satu proses yang panjang di dalam hidup Timotius, yaitu mulai dari kecil, ya, yaitu mulai dari dia kecil, ada Lois opungnya yang mengajar dia akan kebenaran firman. Jadi mulai dari kecil dia sudah diajar. Ini bukan satu proses yang singkat, bukan. Makanya saya selalu berkata, dalam proses integritas ini, ya, dalam proses mencapai integritas seorang Kristen itu adalah proses perjuangan seumur hidup. Perjuangan seumur hidup. Makanya Paulus dalam firman Tuhan yang lain, dalam Filipi, mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 20. Ada yang udah hafal? Saya hafal firman Tuhan ini, tapi supaya lebih jelas Anda ikut membacanya. Silakan. Siapa yang bisa baca? Filipi 1 ayat 20. Ayo, satu orang baca.
Halo, Diarma, mana si Diarma tadi? Hadir bang. Baca lo betul. Iya bang. Filipi 1 ayat 20. Ayo. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oke, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Proses menjaga integritas itu adalah proses sepanjang hidup sampai mati. Jadi sering sekali saya mendengar orang-orang yang ngomong seperti ini, apalagi dia sudah orang tua, ya, ngomongnya begini, dulu waktu aku mahasiswa, aku dulu ikut pelayanan, aku dulu ikut begini, nah sekarang beginilah. Itulah kadang-kadang hidup ini ada gelombangnya. Iya betul, ada gelombangnya. Tapi kalau gelombangnya lebih banyak tenggelamnya daripada munculnya, kamu juga gitu. Alumni, mana yang alumni? Dulu waktu di mahasiswa, ya semuanya integritasnya aku jaga. Sekarang, cemana lah bang, udah mulailah. Namanya di kerjaan bang. Kalau nggak lakukan bang, nanti dipecat awak. Tak gajian lagi bang. Sementara bang, sedang lagi ngumpulkan sinamot bang. Walaupun pecarnya belum ada. Kan ada juga gitu ya guys. Sinamot dari kumpulkannya, tinggal nunggu pacarnya. Sekalipun masih menunggu OTW gitu ya. Tapi dia udah kumpulkan sinamotnya kan. Ada yang kayak gitu. Enggak pak, itu salah. Enggak salah. Namanya juga persiapan. Tapi balik yang tadi. Lu gimana? Paulus bilang menjaga integritas itu kan dikatakan di sini. Yang sangat kurindukan dikatakan. Dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Jadi kata Paulus begini, seperti sedia kala, mulai dari aku bertobat, kata Paulus, ketika aku mau jalan ke Emmaus, ketemu dengan Kristus, mulai dari saat itu sampai sekarang, sampai nanti mati, aku yang ku perjuangkan, yang ku usahakan itu supaya Kristus dipermuliakan. Bagaimana mempermuliakan Kristus? Dengan integritasnya. Makanya nanti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada banyak sesi pertandingan. Nanti kamu, ya, Diarma kan sudah jadi alumni. Apakah kemarin waktu dia menjadi alumni dari Maranatha, dia bilang, adik-adikku, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mengakhiri pelayananku di Maranatha ini dengan baik. Kira-kira coba kalian tengok muka adik kelompoknya. Acem kira-kira. Masam nggak kelompoknya? Kalau masam berarti itu omong doang kan? Atau tengok kalian wajah-wajah teman-teman koordinasi. Gimana wajah mereka? Menjaga integritas itu seumur hidup teman-teman. Makanya Paulus katakan tadi ya kepada Timotius, Teus, kau harus terus bergantung. Saya katakan, saya sudah kasih tahu tadi perumpamaannya. Gimana saya bergantung kepada cabang kayu itu. Itulah satu-satunya, ya, itulah satu-satunya menjadi tempat aku bergantung supaya aku tetap bisa bertahan hidup. Karena kalau aku lepas dari kayu tempatku bergantung itu, makanya aku jatuh, bisa mati, melengah.
Paulus bilang ke Timotius, Timotius, kau harus tetap berpegang. Dan kau kan sudah belajar mulai dari kecil firman Tuhan ini. Apakah saat itu Timotius sedang tidak bagus hubungannya dengan Tuhan? Apakah saat itu kesaksian Timotius sedang tidak bagus? Tidak bagus. Luar biasa kesaksian Timotius. Nanti poin yang ketiga kita akan lihat. Tetapi Paulus mengingatkan, bro, kata Paulus kepada Timotius, kau harus tetap berpegang teguh. Kau dari kecil sudah diajar firman Tuhan. Hei, halo Maranatha, kalian harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena abang-abang kelompokmu, abang-abang seniormu, pengurus persekutuan Maranatha, itu sudah mengajarkan firman Tuhan itu kepada. Maka teruslah bangun hidup. Makanya kita terus harus membangun persekutuan. Saya tadi sempat mendengar yang abang apa tadi ya, yang bilang, aduh, lebih enak sih kalau kita ketemu bersama-sama, berkumpul, ya, bersekutu bersama, ya. Memang enak, sangat enak. Dan saya mau berkata kepada saudara, saudara dengan kondisi lewat online saat ini, supaya Anda semakin menyadari pentingnya dan betapa berbahagianya kita kalau kita bisa persekutuan, bisa tatap muka, bisa bercengkerama, hai, woi, terus bisa berantem. Kalau kayak gini kan agak susah berantemnya, guys. Kan yang enaknya itu juga di persekutuan ini, misalnya pengurus ada yang salah paham, ya kan, kemudian berantem, ada yang merajuk. Kalau kayak gini kan susah, karena nggak ketemu gitu. Maksudnya apa? Proses pendewasaan rohani kita, kalau lewat online seperti ini, semuanya bisa jadi muka malaikat. Kan kita jauh lebih terasa kalau kita ketemu, gitu. Kita bisa melihat tingkah kawan, misalnya di sekret, ada orang yang udah sibuk nyapu, bersihkan, beres-beres sekret, ada yang asik, akhirnya engkau menahan, sabar, itu kan proses. Jadi supaya Anda semakin bersyukur ketika Tuhan izinkan nanti persekutuan lewat offline, supaya itu amat sangat berharga bagi kita. Oke, guys. Jadi menjaga integritas. Bagaimana menjaga integritas kita sebagai seorang Kristen? Tetap berpegang teguh kepada apa? Kebenaran firman Tuhan yang kau yakini, yang engkau pahami itu, yang kau mengerti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, katakan tadi, itulah yang akan mendidikmu. 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Itulah yang akan mendidikmu, memberikan kebenaran. Apa tadi? 2 Timotius. Dia itulah yang akan mengajarmu, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, mendidik engkau dan aku dalam kebenaran. Sehingga kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan ingat, menjaga integritas itu seumur hidup. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir. Integritas itu berarti identitas. Integritas itu berarti mutu. Integritas itu berarti sifat. Integritas itu berarti kualitas. Saudara, tahukah saudara siapa Timotius? Dia seorang muda, seorang yang sakit-sakitan.
Dia bukan orang yang pandai cakap kayak Glenn, dan bukan juga mahasiswa kayak Glenn. Dia hanya orang biasa, tetapi dia adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Kenapa Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12? Mari kita baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Pasti kita semua sudah tahu ayat ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Saudara-saudara tahu, Timotius itu, ya, dia orang Yahudi, dia tinggal di Yerusalem, ya, dia tinggal di Yerusalem. Sorry, bapaknya Yunani, mamanya Yahudi, tapi tinggal di Yerusalem. Kemudian, karena Paulus melihat Timotius ini adalah seorang yang amat taat sama Tuhan, lalu dia diutus oleh Paulus ke Efesus menjadi pendeta resort di sana. Dia menjadi pendeta di gereja di Efesus. Gereja di Efesus, di mana kota Efesus itu adalah kota besar yang pada waktu itu adalah kota yang sangat sibuk dengan perekonomian, dan ada satu dewi di sana, Dewi Artemis, dewi kesuburan, di mana orang-orang di kota itu pada waktu itu sedang tertuju matanya kepada Dewi Artemis. Dan kehidupan di sana amat sangat-sangat luar biasa kacau. Tetapi Paulus dengan amat sangat percaya mengutus Timotius ke Efesus. Dia orangnya lemah, sakit-sakitan. Dia orang yang bukan seorang yang berpendidikan kayak Glenn. Dia bukan seorang pemberani seperti Glenn. Dia orang yang biasa-biasa saja. Dia orang muda. Tetapi Paulus kenapa begitu yakin mengutus dia ke Efesus untuk menjadi gembala di sana, untuk memimpin jemaat di sana. Apa yang menjadi dasar Paulus? Dasar Paulus hanya satu, yaitu dia melihat ketaatan dan juga kesetiaan daripada Timotius kepada Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Tahu maksudnya bahasanya ini? Jangan seorang pun menganggap. Timotius, kau tenang. Kau tidak akan, ya Paulus mau berkata ini, biar mereka menganggap engkau rendah, tapi kau nanti tunjukkan kau siapa. Kau tinggal hanya jadi ada saja, itu saja. Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kesucianmu, dia kok kayak gini, pendetanya kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini, kayak gini, semua kok kayak gini. Tapi akhirnya tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Tahukah saudara apa yang terjadi di Efesus? Satu-satunya gereja terbesar pada 7 gereja mula-mula setelah Yerusalem mengalami penganiayaan besar orang-orang Kristen, maka orang-orang Kristen semua tersebar ke Asia Kecil. Ada 7 gereja di Asia Kecil nanti kalau kita membaca Wahyu pasal yang kedua. Masih ingat jemaat mula? Ada 7 gereja yang disebut dalam kitab Wahyu. Tahukah saudara, gereja yang pertama disebut adalah gereja Efesus. Gereja Efesus adalah gereja yang terbesar waktu itu. Dan tahukah saudara siapa yang membangun jemaat itu? Timotius. Timotius yang membangunnya. Apakah orang yang tokoh yang besar? Tidak. Apakah dia seorang intelektual yang besar? Tidak. Apakah dia seorang orator yang besar seperti Stephen? Tidak. Apakah dia seorang
Tokoh yang besar tidak. Orang tua yang disegani tidak. Orang muda, sakit-sakitan, pemalu. Tapi rupanya, apa yang diyakini oleh Paulus tentang Timotius sehingga dia berani mengutus Timotius ke Efesus adalah yang paling dia perhatikan. Paulus lihat sehingga dia yakin mengutus Timotius adalah karena Timotius memiliki kesaksian yang luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal perkataannya, dalam hal tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dalam kesucian. Rupanya saudara-saudara, untuk mengubah sesuatu komunitas, saya mau katakan kepada saudara, tidak selalu dengan seorang tokoh yang besar, yang luar biasa. Buktinya apa? Timotius. Saya percaya teman-teman, integritas pasti akan mengubahkan komunitas. Perhatikan perkataan saya. Bro, halo guys, perhatikan. Integritas pasti akan mengubahkan komunitas. Bagaimana dengan perkataan? Bagaimana dengan tingkah lakumu? Bagaimana dengan kasihmu? Bagaimana dengan kesetiaanmu? Bagaimana dengan kesucianmu? Dalam studimu. Saudara-saudara, saya kasih kesaksian sedikit dalam masalah studi. Tahu saudara, ketika saya baru bertobat, ya, saya harus mulai belajar. Saya pernah beberapa kali, saking seriusnya saya belajar. Sampai ini, tangan saya ini tegang, belajar di atas meja. Sehingga ketika saya berdiri begini, ini tangan saya ini ngikut begini, sini tegang semua. Leher ini tegang. Kenapa? Saya nggak pernah belajar, saya nyantai hidup. Makanya IP saya 0, tapi ketika bertobat, saya mau berjuang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya belajar keras. Tapi akhirnya, oleh karena saya tidak biasa ya belajar, akhirnya ini otot saya ini semua tegang. Tapi apa saya menyerah? Tidak. Saya berjuang. Ketika saya ujian, saya duduk paling depan. Dan tahukah saudara, siapa yang ujian paling cepat siap? Saya. Kenapa? Dari 10 soal, berapa 4 atau 5, 6 yang bisa saya jawab, saya langsung kerjakan, selesai, langsung saya kumpul. Karena saya tahu, sampai kiamat pun saya tunggu, itu tidak akan saya tahu. Jadi ngapain saya di dalam? Setelah saya kumpul, besok-besoknya saya jumpai dosennya. Saya bilang, Pak, nilai saya jelek ya. Iya, kok bisa cuma 5 dari 10 soalnya. Pak, gimana? Saya ujian ulang? Atau ada tugas lain? Dosennya bilang, ada yang bilang ujian ulang. Ada yang bilang, sudahlah, nanti saya kasih tugas tambahan ya. Saya bilang, oke, Pak, terima kasih. Walaupun saya tahu, saya tidak akan mungkin dapatkan nilai A lagi. Tapi yang pasti, kalaupun itu nilai B, atau nilai B minus, yang pasti saya sudah melakukan yang terbaik. Saya menjaga kesucian hidup saya sebagai anak Tuhan. Saya menjaga integritas saya sebagai anak Tuhan. Ketika saya bekerja, karena di proyek, sering sekali orang itu membuat bon-bon siluman. Saya bilang begini, nah ini kita kerjakan sama-sama, nanti kita hitung pengeluaran, ya, berapa, nanti kita bagi. Saya langsung bilang gitu. Jadi nggak usah buat bon-bon siluman, oke? Kita kerjakan, nanti ada selisihnya, kita bagi. Saya langsung bilang begitu sama mereka. Kerjakan baik-baik. Dan ketika ada yang mau coba-coba, saya bilang, kamu nanti saya pecat. Saya keluarkan. Kamu pikir saya nggak bisa pecat kamu. Saya tinggal hanya bilang aja, ini keluarkan, kamu dikeluarkan. Saya bilang. Jadi jangan coba-coba.
Karena kebetulan waktu itu bosnya teman saya. Bos kami itu teman saya. Dia minta saya untuk membantu mengerjakan proyek waktu itu. Saudara-saudara, ya, sekali lagi dalam akhir pertemuan ini, Timotius akhirnya mengubahkan kota Efesus. Dia mendirikan jemaat yang luar biasa besar. Bukan karena kehebatan, bukan karena ilmu teologian yang hebat, bukan karena dia pengkhotbah yang hebat yang luar biasa. Dia bukan karena tokoh yang begitu karismatis, bukan. Tapi akhirnya jemaat Efesus menjadi jemaat mula-mula yang terbesar oleh karena seorang Efesus yang sederhana. Dia modal utamanya apa? Ketaatannya, keteladanannya. Teladannya dalam perkataannya, teladannya dalam tingkah lakunya, teladannya dalam kasihnya, keteladanannya dalam kesetiaannya, keteladanannya dalam kesuciannya. Itu cerita Timotius mengubahkan kota Efesus. Sekali lagi, dengarkan saya baik-baik yang saya katakan tadi. Integritas pasti akan mengubahkan komunitas. Kalau engkau mau menjadi teladan lewat integritasmu, saudara-saudara, saya mau katakan kau harus berpegang teguh. Selaraskan antara pemahamanmu akan firman Tuhan dengan kesaksian itu. Maka itu akan memberkati banyak orang. Timotius sudah membuat satu cerita dalam hidupnya dan itu ditulis di Alkitab yang mengubahkan kota Efesus. Mendirikan satu jemaat besar tadi. Integritas pasti akan mengubahkan engkau. Adakah integritasmu? Bahkan teman satu kantor pekerjaanmu? Adakah integritasmu mengubahkan orang-orang yang sering bersamamu? Atau mungkin mereka memandangmu sama saja. Tidak ada bedanya dengan mereka. Sekali lagi, integritas akan mengubahkan komunitas. Apa ceritamu di kosmos? Apa ceritamu bagi orang lain ketika orang bertanya cerita tentang hidupmu di tempat kosmos? Ketika orang bertanya cerita hidupmu di tempat pekerjaan, apa ceritamu, apa cerita orang tentang hidupmu di pelayanan, di kampus, di tempat pekerjaan, apa cerita orang tentang hidup? Adakah mereka menceritakan, menyaksikan tentang integritas hidupmu sebagai anak Tuhan? Integritas adalah keselarasan antara pemahaman, pengakuan akan firman Tuhan dengan kesaksian hidupmu sehari-hari. Itulah integritas Kristen. Sekali lagi, integritas akan mengubahkan komunitas. Timotius telah mencatatkan kesaksian hidup di Alkitab. Engkau apa cerita hidupmu, kesaksianmu yang akan dicatat orang dalam ingatan? Selamat berjuang, teman-temanku. Ingatlah, yang akan dilihat syukur kepadamu untuk firman Tuhan.
kerinduan kami supaya Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman Tuhan. Supaya integritas kami itu yang akan mengubahkan orang-orang di sekitar kami. Kami jauh lebih hebat dari Timotius. Karena kami adalah orang-orang berpendidikan. Kami orang-orang yang punya pengalaman dalam pelayanan. Kami orang-orang yang sudah dididik dalam kelompok kecil, dalam pembinaan-pembinaan yang luar biasa. Kami memiliki media sosial yang luar biasa yang boleh kami pelajari. Kami memiliki pembimbing-pembimbing rohani. Dan kami adalah orang-orang cerdik pandai, karena kami adalah mahasiswa. Sangat berbeda jauh dengan Timotius. Maka seharusnya pelayanan kami harus jauh lebih hebat dari Timotius. Tolonglah, supaya kami juga menorehkan cerita hidup kami, integritas kami, bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Silakan. Terima kasih Bang, terpujilah Tuhan untuk firman yang sudah boleh kita dengarkan. Saat ini kita akan mendengarkan warta seputar persekutuan doa Maranatha. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikannya melalui nomor yang tertera setelah warta jemaat nanti. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku terima suka kekuatan jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Kita akan berdoa syafaat kepada pembawa doa syafaat Bang Fran Sinaga, dipersilahkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, di mana ibadah kami ini, kami sudah menjalaninya, bahkan sebentar lagi akan berakhir ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami Bapa, supaya kami tetap berintegritas ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kondisi yang ada di dunia ini ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami kesabaran dan kekuatan ya Tuhan, di dalam menghadapi pandemi Corona yang sedang terjadi hingga saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Corona gelombang kedua tidak terjadi di Indonesia ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dan Engkau yang memberikan semangat bagi kami untuk melawan coronavirus 19 ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keamanan yang ada di dunia ini ya Tuhan, setiap konflik Engkau yang senantiasa memperhatikan ya Tuhan, supaya setiap negara memiliki jalan damai ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan supaya tetap ada kedamaian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri kami ya Tuhan, dalam setiap apapun yang boleh terjadi bagi negeri kami ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun setiap pemerintah, baik itu dari MPR, DPR, bahkan ya Tuhan kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri, bahkan juga ya Tuhan kami juga berdoa untuk gubernur, kota dan bupati, bahkan sampai ke tingkat desa pun ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memperhatikan ya Bapa satu persatu dari pemimpin-pemimpin kami. Engkau yang senantiasa memberkati mereka dengan kasih-Mu, dan Engkau yang mengajari mereka untuk tetap setiap aktivitas mereka, supaya Engkau lah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan mereka, supaya mereka ya Tuhan melakukan dalam penggunaan setiap anggaran yang sudah dipercayakan masyarakat kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami yang ada ya Tuhan di kota Medan ini ya Tuhan, Engkau yang memperhatikan Bapa semuanya ya Tuhan, mulai dari pemimpin yang berkuasa atas kota Medan, baik itu provinsi maupun wali kota ya Tuhan, Engkau yang menuntun mereka ya Tuhan, supaya dengan hikmat mereka mengajari kami, setiap masyarakat di kota Medan ini, bahkan di Sumatera Utaranya Tuhan, supaya dalam naungan kasih Tuhan, kami pun tetap tergerak hati kami mengikuti para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala organisasi yang ada di Medan ini ya Tuhan, supaya lebih baik lagi ya Tuhan, Engkau yang menuntun ya Bapa untuk kemajuan negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan, baik itu pelayanan dalam agama maupun organisasi-organisasi kecil, bahkan ya Tuhan kampus sekalipun ya Tuhan, menuntun ya Bapak. Bapak, selama corona ini kami memiliki kerinduan ingin bertemu satu sama lain ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau lah yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami, supaya kami saat ini setelah corona ini ya Tuhan. Dan di sisi lain juga Engkau yang memperlengkapi dan mengucap syukur, dan kami tetap berterima kasih di mana Tuhan menempatkan kami di wilayah kami masing-masing kasih-Mu, supaya tetap dalam dengan Tuhan, dalam naungan kasih Tuhan, supaya tetap berintegritas ya Tuhan di dunia ini. Demikian juga ya Tuhan untuk PKK. Biarlah kiranya kami ya Tuhan, para PKK, supaya tetap bertumbuh dalam kasih-Mu, bahkan biarlah kiranya Tuhan kami PKK ini ya Tuhan, supaya memberikan pelayanan kami yang terbaik ya Tuhan, sebagai wujud tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap AKK ya Tuhan, agar mereka tetap rindu di dalam pertumbuhan rohani mereka, mereka tetap rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan, supaya kiranya mereka tetap semakin lebih lagi bergiat belajar ya Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan, jemaat Persekutuan Doa Maranatha, Engkau yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas mereka, Engkau yang senantiasa melatihkan hati yang benar-benar bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat kami juga ya Tuhan,
tetap rindu untuk bersekutu di dalam persekutuan doa Maranatha walaupun secara online ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang ada di Harmonika, orang tua persekutuan doa Maranatha ya. Engkaulah yang kiranya memberkati Bapa dengan tangan kasih-Mu supaya mereka tetap mendukung dengan adanya persekutuan doa Maranatha ini. Kiranya ya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Tuhan dan banyak lagi jiwa-jiwa yang digali potensinya demi kemajuan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala aktivitas dari koordinasi ya Tuhan, biarlah kiranya kami, baik itu alumni maupun PKK, AKK, jemaat, dan semuanya ya Tuhan yang ikut serta di dalam melakukannya, dalam lagi ya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Apapun yang terjadi di persekutuan doa Maranatha, tangan Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami, supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab siapakah kami ya Tuhan? Kami hanyalah manusia yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau yang menuntun kami, supaya kami lebih baik lagi ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segala aktivitas di Harmonika ini ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun itu ya Bapa, biarlah Engkau yang menuntun kami. Bahkan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami yang merantau ya Tuhan, bahkan yang di tempat kami, di rumah yang kuliah online pun, Engkau yang berkati keluarga kami Bapa satu persatu. Orang tua kami ya Tuhan, Engkau yang berikan berkat rezeki bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat memberikan kami ya Tuhan, topangan dana, apapun itu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan semangat bagi keluarga kami. Bahkan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan bekerja. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, tuntunlah kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Integritas berarti keselarasan hidup kita dengan firman Tuhan. Maka berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, baik dalam studi maupun pekerjaan kita. Sebab Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam firman-Nya. Kita akan menaikkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa. Dan di akhir lagu kami mengundang Bang Partisi Hombing untuk menutup serangkaian ibadah kita di dalam doa. Tuhan ingin mengenal Dia dan jadi dewasa, menentang dunia dan melawan dosa. Firman
Kami mengundang Bang Pardi Sihombing untuk menutup serangkaian ibadah kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk firman yang sudah ditaburkan bagi setiap kami, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menteraikan, dan Tuhan tolong kami, supaya setiap kami sungguh-sungguh, ya Tuhan Yesus, memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan, yaitu dengan menyelaraskan antara firman Tuhan yang kami pahami dengan kesaksian hidup kami. Karena kami percaya, Tuhan, integritas kami akan mengubahkan komunitas kami, keluarga kami, teman-teman kami, dia akhirnya mendirikan jemaat yang begitu besar di Efesus. Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kami malam hari ini. Kami jauh lebih hebat daripada Timotius. Kami anak kuliahan, kami orang intelektual, Tuhan. Kami pemberani, kami punya banyak ilmu pengetahuan tentang teologi. Kami juga banyak pengalaman dalam pelayanan. Oleh karena itu tolong kami, supaya kami juga menyatakan integritas kami di komunitas kami, ya Tuhan. Supaya komunitas kami mengalami pembaharuan oleh karena integritas hidup kami. Baik itu di kampus, di pekerjaan, di keluarga, di tempat kos, dimanapun Tuhan. Itulah doa hamba bagi kami, secara khusus bagi adik-adik hamba, ya Tuhan. Hamba terus berdoa untuk studi mereka, masa depan mereka, teman hidup mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati. Ya, sampai bertemu kembali ya. Oke ya, terima kasih banyak ya. Oke, dadah. Terima kasih, Bang. Bang, jangan Iya. keluar dulu, Bang. Iya. Iya, Bang. Dokumentasi Kenapa? dulu, Bang. Oke. Silakan. Saya kembalikan kepada koordinasi mungkin. Mungkin boleh dipimpin Silakan oleh MC koordinasi. Haris.
untuk dokumentasinya. Oke, kita akan dokumentasi. Teman-teman boleh teman-teman semua aktifkan kameranya. Oke, teman-teman diaktifkan kameranya. Oke. Oke, mungkin kepada co-host boleh diiniin Kak, di screenshot ya Kak. Oke, oke saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sudah Kak, Kak Nova, sudah Kak. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Sekali Oke. lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah bergabung. Oke, selamat malam ya. Selamat malam Bang, terima kasih ya Bang. Yuk. Terima kasih Bang untuk pelayanannya. Terima kasih Yang Bang. betul. Izin ya guys, udah 2% lagi baterai. Oke, untuk Abang, Kakak, dan teman-teman, terima kasih sudah bergabung di ibadah kita, ibadah kebaktian kita. Jangan keluar dulu, kita akan mengadakan sesi evaluasi. Oke, kita langsung mulai sesi evaluasi kita. Sebelum kita memulainya, kita buka dulu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat, nafas kehidupan serta perlindungan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih juga untuk ibadah yang boleh terlaksana tadi Bapa, atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan melakukan evaluasi. Biarlah Engkau yang memberkati evaluasi kami ini, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami sarankan ya Tuhan untuk bisa menjadi kebaikan di ibadah selanjutnya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak hidup di depan-Mu. Kabulkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Oke, kita beri aplaus untuk ibadah kita pada malam hari ini. Untuk waktunya 1 jam 40 menit. Untuk waktunya, waktu ibadah kita 1 jam 40 menit. Dari segi waktu, dari Abang, Kakak, dan teman-teman ada yang mau menanggapi? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke evaluasi sasaran. Untuk sasarannya bisa dilihat dari chat room. Itu yang pertama, ada jemaat dibukakan tentang integritas seorang Kristen. Yang kedua, jemaat dibukakan bagaimana menjaga integritas. Yang ketiga, jemaat dimotivasi untuk dapat menjadi teladan dengan cara berintegritas. Oke. Untuk sasaran dari Bang Roland, boleh dibukakan Bang?